Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puan Maharani Kurniawan, NIM 1965016 dari kelas IT Governance. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tugas 2 kemarin, yaitu soalnya adalah buatlah rancangan perusahaan, tidak harus perusahaan IT, yang dapat Anda jelaskan berdasarkan fokus area dari IT Governance. Berdasarkan tugas kemarin yang sudah saya buat seperti ini. Nah, fokus area TKTI atau Tata Kelola Teknologi Informasi di UMKM Rumah Masker. Yang akan dibahas di sini yang pertama adalah strategic alignment, kemudian yang kedua value delivery, yang ketiga research management, yang keempat risk management, dan yang kelima performance measurement. Yang pertama, strategic alignment. Beberapa faktor yang mempengaruhi penyelarasan penggunaan teknologi informasi dalam proses bisnis adalah strategi bisnis perusahaan tersebut. Penggunaan teknologi informasi pada perusahaan UMKM Rumah Masker ini menggunakan website, yaitu pada proses promosi dan transaksi bisnis, mulai dari pemesanan produk sampai dengan pembayarannya, yang sangat membantu dalam proses bisnis perusahaan tersebut. Di samping dengan optimalisasi promosi dan transaksi bisnis perusahaan, dapat mengurangi biaya dan juga waktu dalam proses pelayanan ke customer. Dukungan investasi teknologi website, teknologi informasi menggunakan website ini memberikan nilai pada perusahaan UMKM Rumah Masker, yaitu yang pertama, memberikan kemudahan konsultasi produk masker yang cocok sesuai dengan jenis kulit masing-masing customer. Yang kedua, memberikan kemudahan proses pelayanan kepada customer. Yang ketiga, mengurangi risiko yang terjadi. Yang keempat, memudahkan transaksi pembayarannya. Dan dengan adanya nilai dari pemanfaatan teknologi informasi dalam proses bisnis ini, tentu akan menghasilkan keuntungan dan keunggulan untuk bersaing pada bisnis perusahaan UMKM Rumah Masker. Research Management. Penggunaan teknologi website dan sumber daya manusianya dapat dikelola dengan baik oleh perusahaan, karena customer memanfaatkan website dengan baik. Website yang dibuat memiliki tampilan yang memudahkan bagi customer untuk melakukan proses transaksi. Informasi yang ditawarkan kepada customer pun dapat disampaikan dengan cukup baik. Selanjutnya, risk management. Pada perusahaan UMKM Rumah Masker, penggunaan teknologi website memberikan kontribusi peningkatan minat pembeli terhadap produk masker di mana masyarakat dapat melihat hands review pada para customer lain sebelum membeli produk. Customer juga lebih mudah dalam melakukan transaksi tanpa harus antri terlalu lama. Proses operasi bisnis yang terjadi pada perusahaan UMKM Rumah Masker menjadi lebih efisien dan efektif dalam penggunaan website, karena pemesanan produk, konsultasi produk, serta proses pembayarannya lebih mudah tanpa harus menunggu lama. Jadi, risk management-nya di sini adalah customer itu bisa melihat langsung di website, di mana dia mengklik satu produk, kemudian di situ akan tampil honest review dari customer yang sudah pernah mencoba produk tersebut. Yang terakhir adalah performance measurement. Penggunaan teknologi website membuat pelayanan dari perusahaan UMKM Rumah Masker menjadi cepat dan praktis. Customer tidak perlu menunggu karyawan yang sedang sibuk dengan customer lain, melainkan customer dapat langsung memilih produk yang akan dibeli, sekaligus melakukan konsultasi melalui fitur tanya jawab yang ada di website tersebut. Dan proses pembayarannya pun menjadi lebih efisien, karena hanya melalui transfer bank atau e-wallet, dan kemudian akan diberikan nota dalam bentuk soft file. Ketika customer harus datang ke toko, maka dia harus menunggu karyawan yang mungkin sedang melayani customer yang lain, di mana keadaan di toko tersebut sedang ramai-ramainya, dan karyawan yang sedang bekerja di situ tenaga kerjanya tidak sebanyak customer yang datang ke toko tersebut.
Sehingga menggunakan website ini, customer nggak perlu nunggu-nunggu yang terlalu lama. Kemudian, untuk konsultasi sendiri, customer bisa menggunakan fitur tanya jawab yang ada di website, dan proses pembayarannya juga lebih efisien karena melalui transfer bank atau e-wallet yang nantinya akan diberikan, durasi waktu batas pembayarannya sampai kapan, kemudian ketika sudah dibayarkan maka akan keluar nota dalam bentuk soft file. Terima kasih, cukup sekian yang dapat saya jelaskan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.